Ya, halo. Ketemu lagi di vlog Juru Baca bersama saya Hasan Aspahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Nah, kali ini kita ngobrolin puisi Subagio Sastrowardoyo lagi. Ya, karena udah pernah kita bicarain Subagio, tapi banyak sajak-sajak Subagio yang memang menarik dan enak untuk kita bicarakan. Nah, sekarang yang ingin saya omongin adalah sajak sederhana banget, sajak yang pengalaman jamak banget bagi setiap orang gitu, yang tapi disajakkan dengan pemaknaan yang kreatif, unik. Nah, itulah hakikatnya seni ya. Kita apalagi seni puisi gitu. Kita mengucapkan hal-hal yang biasa gitu, hal-hal yang dialami semua orang dengan cara yang tidak biasa, unik, dan karena itu dia menarik ya. Sajaknya judulnya Terima Kasih Kepada Pagi. Ini sajak yang saya menyarankan para guru untuk mengajarkan puisi ini karena mungkin cocok untuk anak-anak SD kelas 3 ke atas gitu, atau SMP. SMP masih bisa paham nih sajak ini gitu. SD terutama masih bisa paham. Sajaknya begini. Terima kasih kepada pagi yang membawa nyawaku pulang dari Kembara. Di laut mimpi gelombang begitu tinggi dan bulan yang berlayar tenggelam di kelam badai. Terenggut dari pantai, aku berteriak minta matahari. Pagi, terima kasih. Jejak kaki masih tertinggal di pasir sepi. Nah, itu sajaknya ya cuman 5 bait, bait-bait pendek, 3 baris, 2 baris, 2 baris, 2 baris, 2 baris, bahkan ada satu bait yang memang 2 baris tapi hanya terdiri dari 2 kata, pagi, terima kasih gitu. Sekilas sederhana, sekilas ini mudah dimaknai, tapi maknanya bisa dalam sekali. Dan perangkat-perangkat puitika yang digunakan oleh Subagio juga kaya banget sebenarnya di sini gitu. Apa yang pertama kita lihat? Metafor atau simile nih gitu. Mungkin simile, perumpamaan, banyak perumpamaan yang diberdayakan oleh Subagio di sajak ini. Ya kan, pertama di laut mimpi. Nah, laut mimpi, mimpi itu dimetaforkan sebagai laut itu, gelombang begitu tinggi. Dan ini mulai agak rumit. Subagio membangun kompleksitas di sajaknya dengan begitu gitu. Dan bulan yang berlayar tenggelam di kelam badai. Nah, coba lihat, ada laut, ada gelombang, ada bulan berlayar, kemudian ada badai di situ. Nanti di bait berikutnya ada pantai, ada matahari, ada pasir. Apa artinya? Artinya adalah Subagio mengutuhkan sajaknya dengan sejumlah kata yang berkolokasi dengan imaji pantai yang hendak dia pakai untuk mengucapkan peralihan antara orang yang tertidur, artinya tidak sadar, menjadi terbangun dan artinya sadar. Di pagi hari bangun gitu. Nah, bahwa mensyukuri atau berterima kasih kepada pagi karena terbangun, karena terbebas dari mimpi, itu nilai-nilai universal yang dalam Islam misalnya kan ada doa bangun tidur tuh ya, yang memuji Allah karena menghidupkan kembali kita setelah mati. Nah, dalam konsep Islam doa itu tidur tuh bahkan seperti kematian gitu. Nah, itu yang kalau Subagio menulis sajak dengan begitu saja misalnya begitu, ya tentu bukan sajak yang baik karena dan mungkin tidak akan pernah diterbitkan oleh Subagio dalam buku ini kan gitu. Nah, tapi Subagio mengolah itu kemudian menjadi sajak ini gitu. Dia memakai
metafor dengan banyak kata yang berkolokasi, kata yang berasal dari satu lingkungan tadi yang kita tunjukkan tadi kan, pantai, laut, badai, pasir, matahari, bulan, seluruhnya kayak orang yang ya tidur seperti bermimpi di lautan mimpi yang mimpi buruk banget gitu, sehingga disebutkanlah ada badai di situ, gelombang tinggi sekali gitu. Tadinya tidur itu seperti bermain-main di pantai ya kan, maka ada kata kemudian terenggut dari pantai, aku berteriak minta matahari. Berteriak minta matahari itu artinya pengen bangun, pengen bukan malam lagi kan, ada matahari artinya siang, tapi di bait sebelumnya kan ada bulan berlayar tenggelam di kelam badai. Nah, bulan berarti malam gitu. Tidur itu seperti malam, bangun minta matahari itu bangun untuk cara lain mengucapkan bangun dan siang hari begitu, bangun pada siang hari, maka dan tentu saja terbangun begitu. Dan karena itu si penyair aku dalam sajak liris ini mengucapkan terima kasih kepada pagi yang membawa nyawaku pulang dari kembara. Nah, disebutkan nyawa pulang tadi artinya tubuh yang tadinya tertidur itu ditinggalkan oleh nyawa ya, karena sekarang nyawanya pulang, karena itu berterima kasih. Tapi pengucapannya sebenarnya rumit tapi terlihat nampak sederhana, dan saya yakin anak-anak pun bisa mengapresiasi nih sajak ini ya. Dan ditutup dengan tetapi memang apakah kita sadar sepenuhnya ketika kita bangun. Nah, sajak bait terakhir nih yang menjawab pertanyaan itu. Jejak kaki masih tertinggal di pasir sepi. Ada bagian dari mimpi buruk dalam tidur tadi yang masih tersisa di dalam ingatan si aku yang sebenarnya sudah sadar, sudah terbangun. Nah, itulah sajak, itulah indahnya sajak, itulah menariknya sajak, itulah menariknya puisi gitu. Peristiwa sederhana, bangun tidur bisa diucapkan dengan cara yang menarik, cara yang indah, cara yang tidak membosankan begitu. Dan itulah seni itu mengejar kebaruan, mencari cara ucap. Dan saya percaya betul bahwa mengartikan, mensyukuri bahwa kita terbangun dari tidur itu masih bisa diucapkan dengan cara lain yang bisa jadi lebih bagus dari sajak Subagio ini. Itulah tantangan penyair. Anda mau mencobanya? Coba, yuk. Oke, terima kasih.